Halo, kembali lagi di Ruang Zaki Channel. Di video kali ini, gue akan ngobrol-ngobrol tentang salah satu program kuliah di BINUS yang paling fleksibel, BINUS Online Learning. Nah, gue nggak akan sendirian hari ini, akan ditemani oleh mahasiswi dari BINUS Online Learning, Mbak Alivia. Halo Mbak, apa kabar? Halo Mas Zaki, apa kabar? Kabarnya sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi ini banyak loh Mbak yang nanya, bahkan nelfon ke saya tuh nanya tentang dia sibuk kerja, dia lagi bahkan mungkin ada di luar negeri dan lain sebagainya, tapi pengen kuliah gitu ya. Ada yang mungkin karena dulunya D3 mau lanjut S1, atau karena dia udah lulus sekolah tapi lama nggak ngambil S1 gitu ya, karena mungkin udah terlanjur kerja di luar negeri dan sebagainya, dan dia milih untuk nyoba namanya BINUS Online. Sebenarnya BINUS Online itu apa gitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin banyak hal yang bisa diceritain sama Mbak Alivia. Kalau misalnya ada materi, silakan Mbak. Oke, Mas Zaki, aku izin share screen ya. Oke, silakan Mbak Alivia. Oke, ngomongin sekolah online ya, Mas Zaki. Ya, iya betul. Ini saya beruntung banget sih masuk BINUS Online Learning sebelum masa pandemi ya. Karena kan sekarang sekolah online ini jadi tren karena situasi kita yang lagi kayak gini kan, seperti itu. Uh, Justru sekolah online learning di BINUS ini lebih apa ya, mereka membantu banget buat teman-teman yang udah kerja, mungkin udah berumah tangga dan punya anak, mungkin juga profesinya seperti model, artis, yang bahkan atlet yang banyak jadwal padat ya, seperti itu. Terus um, di sini semenjak COVID, ternyata mahasiswa seperti saya ini justru lebih ngerasa seneng ya, ngerasa nyaman sekolah kuliah dari rumah. Yang pertama, mereka nggak perlu keluar kos untuk bensin, waktu di jalan gitu, atau mungkin transportasi. Kadang-kadang juga kalau sekolah offline itu kan kita sudah nunggu dosennya 20 menit, ternyata dosennya mendadak uh, ada kesibukan, ada kepentingan, itu kan wasting time. Tapi kalau misalnya secara online ini waktunya jelas. Karena pengalaman saya di BINUS online learning ini, di program online ini, dosennya tidak pernah telat dan tepat waktu. Jadi kita orang-orang yang sambil bekerja juga tidak kehilangan tidak menghabiskan waktu secara cuma-cuma gitu, Mas Zaki. Terus di sekolah online ini juga kita lebih aman ya, karena tidak bertemu dengan orang banyak seperti itu. Jadi ya apa ya, pasti gak heran lah kalau kita lihat data di sini, ini 40%-nya mahasiswa-mahasiswa pada seneng, termasuk saya gitu, senang banget bisa sekolah online. Nah, saya mau cerita Mas Zaki, jadi perjalanan saya ini mengenal BINUS Online Learning. Awalnya saya ngerasa galau, okay. Awalnya saya ngerasa galau. Waktu itu saya lulusan D3 dan bekerja di bank. Paling apa sih yang bisa saya kerjain ya kan? Kalaupun misalnya ada program yang lagi tren sekarang, manajemen trainee, itu mengharuskan pesertanya itu S1. Pasti susah banget dong kalau mau ikutan MT dengan latar belakang sekolahnya cuma D3. Otomatis kan kita harus
cari solusinya gitu. Ada juga teman-teman yang setelah SMA mereka pengen usaha tapi juga sambil kuliah. Nah, ini jadi solusi banget sih. Jadi dulu saya tuh kayak orang nggak tahu apa-apa pas temen ngasih tahu itu di BINUS buka program online, kayaknya bisa nih lo kerja sambil kuliah gitu. Awalnya saya kayak masa iya sih gitu, kayaknya ribet deh. Karena saya nggak tahu kalau ternyata program online di BINUS ini singkat banget dan apa ya, dan gak ribet lah gitu. Akhirnya saya waktu itu sempat cari informasi untuk cari program ekstensi di perguruan tinggi yang sama dan juga di perguruan tinggi negeri. Tapi setelah dapat respon ternyata harus 4 tahun. Jadi kan sayang uangnya ya, sayang uang, sayang waktu gitu. 4 tahun saya sekolahnya datang ke kampus, keluar ongkos, keluar bensin, terus juga biayanya nggak sedikit, waktunya juga kebuang banyak. Jadi buat apa? Sedangkan jadi merepotkan orang tua gitu, jadi beban orang tua. Akhirnya udah deh saya makin cari info tentang BINUS online learning itu. Dan ternyata di sini bagus banget sih. Jadi selain teman-teman ini bisa apa ya? Bisa apa? Kerja sambil kuliah atau kerja sambil usaha, teman-teman juga di sini jadi dituntut untuk mandiri gitu. Mandirinya dalam arti kata yang pertama, yang jelas tidak akan menyia-nyiakan kuliahnya karena bayar sendiri, ngatur waktunya sendiri gitu. Di sini kan udah dikasih kemudahan kita dengan kuliah online, waktunya fleksibel. Jadi teman-teman kalau udah dikasih fleksibel sama kampus, jangan seenaknya gitu. Tetap harus menyesuaikan waktunya ke kampus kayak gitu. Nah ini jadi alasannya ternyata banyak banget sih. Kenapa saya pilih BINUS online learning? Yang pertama selain fleksibel yang saya bilang tadi itu, teman-teman sebenarnya bisa banget sih untuk absen, nggak usah harus video conference sama dosennya gitu. Gak harus kayak gitu tiap minggu. Jadi memang sudah ada settingannya di mana pihak kampus kasih kita apa ya, kayak web khusus namanya LMS. Jadi teman-teman di situ dikasih forum diskusi, di mana forum diskusi itu harus dimanfaatin sama teman-teman sebagai absensi hitungannya. Teman-teman harus respon kasus yang dikasih sama dosen atau pertanyaan yang dikasih sama dosen itu bisa dicicil. Jadi benar-benar fleksibel. Teman-teman nggak harus kayak yang jam segini ya, hari ini ya, nggak perlu. Itu udah seminggu teman-teman bebas mau jam 12 malam, jam 12 siang, jam 6 pagi, jam 6 sore, itu bebas banget. Terus kualitasnya. Teman-teman di sini nggak usah takut, nggak usah ragu untuk ikut BINUS online learning karena BINUS terkenal dengan universitas yang top, Dan teman-teman bisa cek juga alumni-alumninya, itu keren-keren banget. Waktu saya orientasi juga sempat diundang sama salah satu alumninya dan keren banget, serius. Oke, langsung ke karir ya. Ini juga bagus buat ngebantu teman-teman dalam pengembangan karir. Biayanya juga affordable banget. Karena yang pertama kita nggak perlu bayar buku juga sih, terus kita juga nggak perlu bayar gedung gitu. Karena benar-benar enak banget deh di BINUS online learning. Jadi teman-teman tinggal kuliah aja. Terus koneksinya global dan relatif cepat. Ini program ekstensi dari 3 sampai S1 ke 4 tahun. Kita cuma 1 sampai 2 tahun aja. Nah, teman-teman, gimana sih jadi BINUSian? Apa harus D3 aja? Atau SMA juga bisa?
Nah, teman-teman di sini yang mau masuk BINUS Online Learning bisa dari SMA atau dari D3 juga. Terus ada nggak sih ujian masuknya? Tuh ada. Nah, teman-teman gini, aku mau kasih tips teman-teman gimana caranya teman-teman bisa jadi binusian. Yang pertama, ketika teman-teman ini pengen sekolah online, harus cari tahu dulu lagi buka atau enggak ya pendaftarannya. Gitu. Yang kedua, dilihat juga di sini ada uh, fakultas apa aja, ada jurusan apa aja. Seingat aku, di sini tuh ada bisnis manajemen, ada akuntansi, sistem informatika, desain nggak ada ya. Tapi saya nggak apa-apa sih, saya memang seneng bisnis manajemen, makanya saya ambil. Pas saya cari tahu tentang bisnis manajemen BINUS online, itu ternyata harus D3 yang ada kaitannya dengan manajemen juga atau keuangan. Seperti itu. Saya sempat pesimis sih, tapi ingat harus cari tahu, harus inisiatif untuk kontak ke pihak binusnya. Ternyata di situ saya dikasih solusi di mana saya harus kirim transkrip nilai saya karena katanya ada beberapa mata kuliah yang bisa bisa ditolerir gitu. Setelah dapat jawaban bisa, saya langsung disarankan untuk masuk ke ini admisi online-nya. Jadi booking pendaftaran, ya kan, minta form, kemudian saya isi, terus udah gitu nanti ada keharusan untuk upload dokumen kayak akte, ijazah, seperti itu. Nanti kalau sudah diverifikasi sama BINUS, memang ini takes time ya, lumayan lama karena verifikasinya kan banyak banget. Nanti kalau sudah, teman-teman dikasih undangan untuk ikut tes masuk. Nah, ujian masuknya apa aja sih? Di sini ujian masuknya ada psikotes, ada tes TOEFL, ada matematika dasar. Ya, pelajaran-pelajaran yang sebenarnya teman-teman udah nggak asing sih selama sekolah dulu, ya kan? Cuma memang butuh refreshment aja. Kalau sudah ikut tes masuk, teman-teman bisa langsung lanjut ke pembayaran dan daftar ulang. Nanti teman-teman dapat lagi invitation untuk apa? Untuk orientasi. Ini keren banget orientasinya, terus terang. Udah nggak zaman kali ya orientasi ngerjain adik kelas di sini. Uh, selama 3 hari, ini saya ingat banget di kampus Anggrek ya, kalau nggak salah. Ini orientasinya kita bawa laptop. Karena apa? Karena selama 3 hari ini kita ngotak-ngatik sistemnya gitu. Kita diajarin akun yang dipakai itu apa, terus kalau ada trouble kemana, terus buka LMS itu kayak gimana, apalagi ya, forum diskusi itu seperti apa, terus aturannya apa aja saat mengisi forum, itu kan semua dijelasin. Bahkan kita sampai dikasih tahu jadwal video conference sama dosen itu seperti apa gitu, kapan aja. Saya pikir masa tiap hari ya, masa tiap minggu ya video conference sama dosen, kayaknya susah deh. Tapi ternyata enggak loh guys, itu dijelasin semua sama pihak binusnya. Terus ngitung absensi seperti apa gitu. Pokoknya di sini seru banget deh masa orientasinya. Nah, ini nih sekilas gambaran perkuliahan ya. Tadi kan langkah masuknya. Nah, ini sekilas gambaran perkuliahannya, pengambilan materinya mingguan. Ini yang aku ceritain tadi terkait dengan forum diskusi. Jadi biasanya dosen itu ngasih tiga tema, di mana teman-teman ini harus respon. Responnya minimal 2. Gitu. Jadi dua tema itu harus diisi sama teman-teman. Tapi nggak perlu teman-teman isi kayak harus tiap weekend harus apa, enggak. Misalnya teman-teman lagi santai aja, teman-teman bisa kok cicil untuk isi forum diskusinya.
Terus udah gitu tugasnya juga enak banget karena rata-rata yang ikut kelas online ini sudah kerja, usaha, dan juga mungkin ibu rumah tangga. Jadi forum diskusinya ini, forum tugasnya ini gak banyak yang personalnya. Untuk meringankan teman-teman nanti lebih banyak um, tugas kelompoknya dibanding tugas personalnya. Jadi teman-teman juga di sini nggak usah khawatir kalau di Binus Online Learning ini nggak punya teman. Justru saya semenjak ikut Binus Online banyak temennya karena ada ini nih tugas kelompok gitu. Terus juga ini ada kelas conference. Ini nanti kita tatap muka sama dosen via Zoom gitu. Dan kalau teman-teman penasaran nih sama teman sekelompoknya mukanya kayak apa, nah itu bisa lihat tuh di situ. Oh ini, oh itu. Dan saya alhamdulillah hafal nih. Hafal walaupun nggak yang tiap hari ketemu kayak sekolah biasa gitu. Malah kita suka tuker-tukeran medsos dan akhirnya kita jadi kayak cerita kerjaan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir deh kalau misalnya sekolah online nanti ansos nih, dia punya teman kan temennya online semua, temennya virtual semua, nggak usah khawatir. Bahkan bisa jadi main bareng kok. Terus ada fasilitas living cost ya. Waktu aku orientasi itu sempat bingung mau nginep di mana. Tapi ternyata Binus punya Binus dormitory yang teman-teman bisa pakai untuk stay ya. Jadi kayak semacam hotel tapi bukan hotel ya. Kalau misalnya teman-teman juga ngundang orang tua gitu, bisa juga stay itu. Terus ada scholarship juga, teman-teman bisa cek nanti di Binus online langsung. Nah, ini dia nih. Teman-teman sekarang yang sambil kerja atau usaha, nggak usah bingung, langsung aja gabung sama Binus Online Learning. Tadi udah aku jelasin kenapa harus Binus Online. Nah, sekarang ini aku kasih tahu syarat pendaftarannya. Teman-teman cukup keluarin uang 250.000 untuk dapat formulir pendaftarannya. Gitu. Di sini juga teman-teman harus share pas foto terbaru ukuran 3x4. Terus juga identitas jangan lupa, KTP atau paspor. Terus akte kelahiran di-scan juga, CV, terus scan asli ijazah yang tadi aku ceritain, SKHUN, terus juga transkrip nilai, dan juga scan keterangan bekerjanya. Nah, ini teman-teman lihat sendiri kan, kalau sekarang tuh ya orang-orang udah menganggap bahwa kuliah online ini jadi new normal gitu. Jadi nggak usah ragu lagi. Oke, terima kasih. Oke, keren sekali nih Mbak Alivia terkait dengan Binus Online Learning karena memang ya ketika ada profesi-profesi tertentu ya Mbak, orang mungkin bisnis, mungkin dia atlet tadi ya, atau dia mungkin artis dan lain sebagainya, itu sangat sulit untuk kemudian dia ikut model program yang reguler. Nah, ternyata Binus Online Learning itu membantu mereka di proses itu ya. Saya ingat betul waktu itu ada mahasiswa yang dia ikut studi Binus Online, lagi proses dia lagi di Perancis ya, mau naik pesawat. Jadi sangat ini banget ya. Jadi fleksibelnya itu ya itu contohnya gitu. Jadi ada yang lagi di Dubai, ada yang lagi di mana gitu ya. Mungkin ada yang beberapa itu kan ada artis, ada atlet dan lain sebagainya, seniman gitu ya. Dan itu memang profil-profil orang-orang yang kemudian memilih Binus Online. Nah, tadi kalau Mbak Alivia udah sampaikan nih biaya formulir pendaftarannya sekian gitu. Nah, yang mungkin teman-teman pengen tahu juga berapa sih biaya mungkin semesteran atau apa gitu yang ada di Binus Online Learning. Kalau pengalaman aku sih
Awal itu biayanya 9,1 sih. Tapi 9,1 aku sebut aja ya. Tapi kan semakin berkurangnya SKS ini kan makin pasti jauh lebih murah ya kan. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena apa ya? Ada jedanya. Jadi kita kuliah dulu baru bayar kayak gitu. Jadi teman-teman dikasih waktu untuk nabung. Seperti itu Mas Daki. Oh gitu ya. Tapi tiap tahun mungkin naik juga kali ya. Kalau yang setahu Mbak Alif ya. Terakhir sih ada potongan ya, seru banget loh di Gitu BINUS. ya? Oh, malah ada potongan ya. Oh, karena pandemi ini ya. Iya, seru banget loh. Dan yang menariknya tadi itu ya, bahwa BINUS online ini kan sudah ada bahkan sebelum pandemi kemarin-kemarin ini kan, dalam 2 tahun terakhir. Jadi artinya ternyata ya BINUS online ini sudah lebih futuristik gitu, melihat perkembangan pendidikan jarak jauh gitu ya, yang ternyata kemudian sekarang kampus-kampus semuanya modelnya kayak BINUS online learning kan gitu. Walaupun sejujurnya secara ini legal itu memang PJJ itu punya izinnya sendiri sebenarnya di kementerian, dan BINUS punya itu, dan tidak semua kampus punya possible untuk kemudian mengajukan diri membuka kelas PJJ seperti BINUS online. Nah, tapi karena pandemi akhirnya semuanya dipaksa kan untuk online. Bahkan kita lihat tuh beberapa kampus yang belum high tech seperti BINUS itu awal-awal pandemi karena harus online, nggak boleh ke kampus, akhirnya kuliahnya di WhatsApp group kan, jadi lucu. Di WhatsApp group. Tapi kalau BINUS kan punya aplikasi sendiri, ya kan? Kemudian dosen-dosennya juga mau tidak mau harus high tech gitu kan. Mahasiswanya mungkin sambil di kantor bisa sambil kuliah, atau mungkin ada acara di mana dia bisa sambil kuliah dan lain sebagainya. Jadi fleksibilitas yang ditawarkan oleh BINUS online itu ya, itu yang menjadi daya tarik ya, kemudahan bagi mahasiswa, makanya mereka enjoy untuk ikut ini. Nah, kalau terkait dengan skripsi nih Mbak, ada skripsi nggak di BINUS online? Ada dong, skripsinya Ada ya? ada. Oke. Tapi ada persyaratan juga sih sekarang buat skripsi, minimalnya kita harus punya 2 sertifikat internasional. Nah, teman-teman nih kalau butuh misalnya mau cari momen-momen seminar internasional dengan ikut BINUS tuh gak usah cari-cari lagi deh. Bahkan BINUS tuh menawarkan langsung ke kita ini loh programnya. Dan teman-teman di situ bisa menambah banyak pengetahuan kan, nambah wawasan kayak gitu. Enak banget Jadi Mas. kalau terkait skripsi itu ada syarat punya 2 sertifikat internasional ya Mbak tadi, dan itu sebenarnya nggak syarat yang berat ya, karena BINUS selalu menawarkan acara-acara internasional yang itu mungkin jumlahnya lebih dari syarat minimum yang diminta oleh kampus kan ya. Dan bagaimana model bimbingannya tuh kan, kalau kalau reguler itu kan mungkin ngerasain warawiri ketemu dosen di kampus, dicoret-coret skripsinya kalau yang era-era konservatif itu ya. Nah, ini kalau teman-teman BINUS online itu gimana cara bimbingan skripsinya dan sidangnya kira-kira? Sidang online juga. Terus skripsi sih nanti kayak bimbingan juga online sih gitu. Kebetulan aku lagi di tahap habis bikin proposal kayak gitu. Jadi kalau aku tanya sama admin, gambarannya sih gitu, semuanya online. Cuma aku nggak tahu ya kalau kita misalnya langsung keep in touch sama dosennya via WhatsApp. Aku nggak tahu, tapi yang jelas sih semuanya serba online sih di sini. Oke, jadi artinya kalau sekarang lagi pada physical distancing ya, BINUS online memang dari dulu memang online gitu ya bimbingannya. Apakah melalui aplikasi, email, WhatsApp gitu ya, atau mungkin kalau misalnya ngerasa untuk bisa lebih clear gitu ya bimbingannya, mau ketemu pun juga nggak dilarang gitu ya, walaupun judulnya BINUS online gitu ya. Jadi semua masih punya opportunity untuk onsite juga, untuk ketemu langsung.
Makasih banyak Mbak Olivia atas informasi terkait dengan program Binus Online Learning yang begitu detail dari Mbak Olivia. Semoga sukses Mbak skripsinya dan kegiatan-kegiatannya. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat Terima Mbak kasih Olivia. kembali buat Mas Zaki dan Binus Online Learning. Ya, teman-teman, itu tadi diskusi kita dengan Mbak Olivia terkait dengan program Binus Online Learning. Semoga bermanfaat dan membantu kita semua, dan tentunya semakin tertarik dan penasaran dengan program Binus Online Learning. Jangan lupa follow Instagram gue di @rezazaki. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.